Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Ketika Tahu Banyak Firman Tetapi Kehilangan Yesus. Beberapa waktu terakhir ini saya merenung. Saya punya teman yang sangat tahu firman. Ayat hafal, tafsiran kuat, argumen tajam, tetapi entah kenapa makin lama justru makin kaku, mudah marah, dan sulit diajak berdialog. Seolah-olah kebenaran harus selalu dimenangkan meski kasih hilang di tengah jalan. Di sisi lain ada juga teman lain. Ia justru bingung karena terlalu banyak doktrin. Satu ajaran berkata begini, yang lain berkata begitu. Akhirnya ia berkata pelan, "Aku capek. Aku tidak tahu lagi mana yang benar. Bahkan aku jadi ragu pada Yesus." Dua ekstrim yang berbeda, tetapi akarnya sama. Yesus tidak lagi menjadi pusat. Di titik itulah saya mendengarkan pengajaran E.R. Bernard, dan jujur saya seperti mendapat kacamata baru. Bukan pewahyuan yang rumit, justru sangat sederhana, tetapi sederhana yang menampar dengan lembut. Orang Kristen itu pengikut pribadi, bukan sistem. Pribadi Yesus yang diikuti. Satu kalimat dari pengajaran itu tertancap kuat di hati saya. Kita bisa mengikuti Alkitab, tetapi tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Itu terdengar aneh, tapi nyata. Alkitab itu firman Allah, yes, sangat berharga, tapi Alkitab bukan tujuan akhir. Yesus adalah tujuan akhirnya. Ketika firman dipisahkan dari pribadi Yesus, firman bisa berubah menjadi alat pembenaran diri, senjata untuk menghakimi, beban yang memberatkan, bahkan sumber ketakutan. Dan disitulah lahir orang Kristen yang gila doktrin. Bukan karena terlalu cinta firman, tetapi karena kehilangan wajah Yesus di dalam firman itu sendiri. Injil dan surat-surat, sekarang saya mengerti bedanya. Di sini saya benar-benar tercerahkan. Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menunjukkan siapa Yesus, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia merespon dosa, penderitaan, dan kekuasaan. Di Injil kita melihat Yesus hidup. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Sedangkan surat-surat atau epistel seperti tulisan Paulus, Petrus menjelaskan makna karya Yesus, membangun kerangka iman, menolong gereja bertumbuh secara sehat. Masalah muncul ketika kita membaca surat-surat tanpa Injil. Kita membangun teologi tanpa melihat karakter Yesus. Kita sibuk menjelaskan iman, tapi lupa meneladani pribadinya. Akhirnya, iman menjadi konsep, bukan lagi relasi atau hubungan. Yesus adalah lensa, ini kunci terbesarnya. Semua hal harus dilihat melalui Yesus. Baik itu ayat Alkitab, ajaran, doktrin, sikap hidup, bahkan pendapat rohani.
Bukan karena ayat ini berkata begini jadi sah, tetapi apakah ini selaras dengan hati, karakter, dan cara Yesus? Jika sebuah ajaran membuat kita lebih keras, lebih sombong, lebih mudah menghakimi, lebih jauh dari kasih, maka patut berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar Yesus? Orang Kristen sejati itu sehat. Pengikut Kristus yang sehat bukan orang yang tahu segalanya, tetapi orang yang hatinya lembut, pikirannya berakar, tidak mudah diombang-ambingkan, tidak panik dengan perbedaan, tidak kehilangan kasih saat berbeda pendapat. Ia tidak anti doktrin, tetapi juga tidak diperbudak oleh doktrin. Ia menghormati Alkitab, tapi menempatkan Yesus di atas semuanya. Sekarang saya mengerti mengapa ada orang yang tahu firman, tapi kehilangan damai. Mengapa ada yang justru menjauh dari Yesus karena bingung doktrin. Masalahnya bukan pada firman, masalahnya bukan pada ajaran. Masalahnya adalah kita sibuk membela kebenaran, tetapi lupa mengikuti sang kebenaran itu sendiri. Dan bagi saya, pencerahan ini sederhana, tetapi membebaskan. Jika iman membuat kita makin mirip Yesus, kita sedang di jalan yang benar. Jika iman membuat kita kehilangan kasih, mungkin kita sedang mengikuti ajaran, bukan pribadi Yesus. Kolose 2 ayat 6 dari Amplified Classic berkata, karena itu, sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, hidup dan aturlah seluruh tingkah lakumu dalam kesatuan dengan Dia dan sesuai dengan Dia. Yesus tidak pernah mengundang kita untuk menjadi ahli sistem. Dia mengundang kita untuk mengikuti Dia. Dan di sanalah iman menjadi sehat. Jika kita percaya bagian Injil yang kita sukai dan menolak yang tidak kita sukai, yang kita percaya bukan Injil, melainkan diri kita sendiri. Quote dari Augustine of Hippo. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.